hanya menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore bagi setiap umat Tuhan yang boleh menyaksikan program Voice of Nafiri pada saat sore hari ini. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari kita persiapkan setiap pribadi kita, setiap hati kita untuk kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Sebab kasih kemurahannya kita boleh ada sampai saat ini. Kebaikannya yang sungguh amat baik dan luar biasa. Haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Yesus. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat sore hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Karena berkat kasih kemurahan-Mu, kami boleh ada sampai saat ini. Kami masih kuat, kami masih bernafas. Ini semua karena berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak buat segalanya Tuhan. Dan pada saat ini kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau. Pakailah kami setiap hamba-hamba-Mu, bahkan setiap umat-umat Tuhan yang boleh menyaksikan program ini. Biarlah kami semua boleh diberkati lewat ibadah kami di saat sore hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Layakan kami, suci kuduskan kami agar kami, oh Tuhan, ada kebebasan untuk memuji, memuliakan Engkau di saat sore hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita angkat pujian, tak pernah ku ragu. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan.
kita naik di hadapan Tuhan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Dan tibalah saatnya kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan setiap hati kita untuk kita dibentuk, diberkati lewat kebenaran firman Tuhan di saat sore hari ini. Haleluya Yesus. Oh Tuhan Yesus. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti
pujian syukur kami kepada Tuhan, sebab Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk dengar firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman di saat ini, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu tetap tinggal dalam pengurapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap terima firman-Mu di saat ini, bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ayatnya yang keempat, puji Tuhan. Mazmur Fatsal 23 ayat yang keempat. Selama beberapa waktu menyampaikan firman Allah dari Mazmur Fatsal 23 ayat 1, 2, ayat 3. Dan hari ini mari kita lihat Mazmur Fatsal 23 ayat yang keempat. Puji Tuhan, dikatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan. Saudara, setelah beberapa kali menyampaikan firman Allah mulai dari Mazmur Fatsal yang pertama dan seterusnya, kita sudah melihat bagaimana Daud yang menempatkan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Dia menempatkan Tuhan sebagai gembala dengan artian bahwa Daud menyerahkan hidupnya sepenuhnya diatur oleh Tuhan. Kemudian Daud dia menjadikan Tuhan sebagai sumber dalam segala sesuatu yang membawa dia dan yang menyediakan apa yang dia perlu sehingga dia tidak kekurangan, kata firman Allah. Ya, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, yang heran. Dia adalah sumber dari segala sesuatu dan di dalam Dia segala yang kita perlukan. Itu sebabnya kalau kita menjadikan Dia gembala dalam hidup kita, Dia akan pelihara kita, Dia sediakan apa yang kita perlu. Ketenangan jiwa pun Dia jamin, saudara. Ya, dan Dia bawa kita pada jalannya yang benar. Ayat yang ketiga dia katakan bahwa Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya. Tapi ayat yang keempat, saudara, dimulai dengan kalimat sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini mempunyai pengertian bahwa ketika kita dibawa Tuhan, dituntun Tuhan, dibimbing Tuhan, bukan berarti kita tidak punya persoalan. Ya. Bukan berarti tidak ada lembah kekelaman, saudara. Bukan berarti bahwa tidak ada lagi masalah dalam hidup kita. Ya. Sebab pemazmur dia katakan, Daud dia katakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau kita lihat dalam firman Allah, ya, terjemahan lama lembah kekelaman itu lembah bayang-bayang maut. Artinya adalah hidup yang terancam dengan sesuatu yang berat, yang mengancam jiwa, ya, yang mengancam sehingga kematian itu bisa datang. Ini bicara tentang sesuatu yang berat dalam kehidupan seseorang. Daud pernah mengalami lembah kekelaman. Sekalipun dia hidup dalam jalan Tuhan, Daud pernah mengalami yang namanya lembah bayang-bayang maut, saudara. Kalau kita lihat dalam firman Allah, tokoh-tokoh Alkitab, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dalam zaman perjanjian baru, ada Petrus, ada Paulus, para rasul, saudara. Ya, ketika mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan, ya, bukan berarti tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Ya. Lembah bayang-bayang maut itu pun mereka masih alami, saudara. Ya. Bukan berarti bahwa ketika kita menjadikan Tuhan kita itu sandaran dalam hidup kita, ya, Dia bawa kita pada jalannya yang benar dan tidak ada pergumulan dalam hidup kita. Masih ada, ya. Lembah kekelaman itu satu waktu Tuhan izinkan jadi dalam hidup kita. Satu waktu Tuhan izinkan perjalanan kita itu ada di bawah bayang-bayang maut, ya. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang kita bisa temukan di dalam Tuhan. Sekalipun dalam keadaan yang sulit, Daud yang menjadikan Tuhan gembalanya yang baik. Dia katakan, aku tidak takut bahaya. Ini bicara tentang ketenangan, ya.
Ini bicara tentang tenang di masa sukar. Ya. Ini bicara tentang damai sejahtera di tengah keadaan yang bergejolak, saudara. Ya. Ini bicara tentang sesuatu yang berbeda, yang dialami. Apa yang ada di luar berbeda dengan apa yang dirasakan dalam kehidupan pemazmur. Dan ini juga boleh menjadi bagian kita, saudara. Sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ada sesuatu perasaan tenang dalam hidup kita. Saudara, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Yesus katakan demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada sesuatu damai sejahtera Tuhan yang mengalir dari hidup kita. Itu bukan karena dipengaruhi atau tergantung kepada keadaan dan situasi yang kita alami. Ya. Keadaan boleh berubah. Keadaan boleh di luar kendali kita. Keadaan boleh kacau dan sulit kita perkirakan. Sulit kita baca apa yang terjadi di sekeliling kita. Tetapi ada sesuatu yang indah. Ketenangan yang dari Tuhan. Damai sejahtera Tuhan dapat menguasai hati dan pikiran kita. Itu sebabnya pemazmur dia katakan bahwa sekalipun dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya. Sekalipun dia ada di tengah badai satu kehidupan, saudara. Tetapi ketenangan dari Tuhan itu akan terus ada dan menjadi bagian hidupnya. Dan kalau kita melihat dalam firman Allah, ya, itu bukan tidak berdasar, saudara. Ya. Ada dasar kebenaran firman Allah. Ada dasar janji Tuhan. Sebab firman Allah katakan kalau kita kembali di Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ini dasar ketenangan yang ada di dalam hati Daud, saudara. Ini juga yang boleh menjadi dasar ketenangan dalam kehidupan kita menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup. Karena apa? Karena Allah menyertai kita. Keadaan mungkin boleh sama bagi setiap orang. Persoalan mungkin boleh sama bagi semua manusia. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita yang menjadikan Tuhan gembala kita. Karena apa? Karena ada jaminan penyertaan Tuhan. Saudara, salah satu hal yang terbesar yang Tuhan janjikan dalam hidup kita adalah Dia mau ada dan menyertai perjalanan hidup kita. Itu sebabnya salah satu janji yang Tuhan berikan tentang kedatangan juru selamat, yaitu namanya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Ketenangan yang diberikan Tuhan dasarnya adalah karena janji Tuhan, saudara. Dan tidak ada janji yang lebih indah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, selama dalam perjalanan hidup kita di dalam dunia, penyertaan Tuhan itu boleh menjadi bagian kita. Saudara, waktu Daud melawan Goliat, ya, dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, saudara, ya, waktu Daud melawan Goliat, Daud katakan, engkau datang kepadaku dengan pedang, ya, dengan tombak, tapi aku datang dengan nama Tuhan, saudara. Ya. Bukankah kalau secara lahiriah, secara pemikiran, pertimbangan, akal, logika kita, ya, keadaan dari Goliat adalah sesuatu yang mengerikan, saudara. Ya, kalau kita memposisikan diri kita di tempat di mana Daud berada, kita akan melihat bahwa Goliat ini bayang-bayang maut. Ya. Kita melihat keadaan Daud melawan Goliat, ini lembah kekelaman, saudara. Tapi saudara melihat Daud, dia tidak takut bahaya. Karena apa? Karena ada jaminan penyertaan Tuhan. Itu yang membuat Daud berdiri dengan berani menghadapi Goliat.
Saudara, kalau dasar keyakinan kita tentang kehadiran Tuhan dalam segala keadaan dan situasi apapun yang kita alami dalam hidup kita, damai sejahtera Tuhan itu akan mengalir. Karena apa? Karena kita tahu Allah itu ada dan menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Dia memberikan jaminan. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini jaminan tentang pembelaan, saudara. Ini jaminan tentang kehadiran Tuhan yang benar-benar memberikan yang terbaik untuk menjaga dan melindungi kita. Ya, itu sebabnya mari taruh Dia sebagai gembala dalam hidup kita. Percaya akan kehadirannya, percaya akan pembelaannya. Supaya apa? Supaya di tengah bayang-bayang maut sekalipun, di tengah keadaan yang sukar, di tengah keadaan yang sulit, di tengah pergumulan yang besar, damai sejahtera Tuhan itu akan terus ada di hati kita. Itu sebabnya di Yohanes pasal yang ke-14 yang kita baca tadi di ayat yang ke-27, dikatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Amsal dikatakan bahwa jika kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Saudara, jangan pernah ragu dengan Tuhan. Jangan pernah ragu dengan pembelaan Tuhan. Jangan pernah ragu dengan kehadiran Tuhan. Sehingga damai sejahtera Tuhan itu dapat menguasai hati dan pikiran kita menghadapi berbagai pergumulan. Seberat apapun pergumulan itu, jangan ragu dengan kehadiran Tuhan. Saudara, ya. Aku tidak takut bahaya, ya. Sebab engkau besertaku, kata Daud, ya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya. Gada ini alat serang, saudara. Ya. Ini bicara tentang pembelaan. Ya. Ini bicara tentang pertolongan. Tongkat itu biasanya dipergunakan gembala untuk menuntun domba-dombanya. Ya. Jadi di dalam Tuhan ada ketenangan, saudara. Karena apa? Karena Dialah yang akan membela kita. Dia jugalah yang akan menuntun kita di jalannya yang benar, saudara. Dan bukankah ini jaminan yang luar biasa? Itu sebabnya mengapa Daud sebagai seorang gembala, dia mengerti dan memahami nilai dari kehadiran gembala. Itu sebabnya dia katakan, Tuhan adalah gembalaku. Kehadiran seorang gembala bagi kawanan domba itu adalah jaminan yang luar biasa untuk perjalanan hidup yang indah. Sekalipun ada dalam lembah kekelaman, ya, tetapi perlindungan, penyertaan, pembelaan, tuntunan dari gembala yang baik itu akan selalu terasa indah, memberikan jaminan untuk perjalanan hidup yang berkemenangan. Saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program Voice of Nafiri, ya. Keadaan kita tidak lepas dari pergumulan, ya. Tidak lepas dari persoalan, masalah, beban hidup. Tapi mari taruh Dia dalam hidup kita sebagai gembala dan percayakan hidup kita kepadanya. Jangan pernah ragu dengan Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana damai sejahteranya memenuhi hidup kita. Bagaimana pertolongannya tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Dan Tuhan tidak pernah salah membawa kita dalam berbagai keadaan. Sebab jalan Tuhan jalan yang benar, jalan Tuhan jalan yang sempurna. Dia membawa kita sampai kepada keselamatan kekal, ada bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Dan berkat rohani hari ini membawa langkah kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Taruh Tuhan sebagai gembala dan percayakan hidupmu kepada Dia. Dia atur hidupmu sempurna. Dia menjadi sumber yang tidak terbatas mengadakan apa yang kita perlu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan baik bagi kami sore menjelang malam hari ini. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Sekalipun waktunya singkat dan terbatas dengan jarak dan ruang, tetapi kami percaya kehadiran Tuhan
dan kuasa berkat yang ada di dalamnya itu dapat kami nikmati. Kehadiran berkat rohani dari Tuhan itu boleh menjadi bagian kami. Semua kami boleh diberkati Tuhan. Kalaupun ada di antara umat-umat-Mu yang saat ini mungkin sedang ada di bawah bayang-bayang maut, sedang berjalan dalam lembah kekelaman, hamba-Mu berdoa lewat kebenaran firman Allah yang kemudian boleh menjadi dasar keyakinan, di mana kami boleh berdiri atas dasar janji Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan itu boleh mengalir, memenuhi dan menguasai hati dan pikiran umat-umat-Mu. Karena ada jaminan dalam segala keadaan dan situasi apapun yang kami hadapi, yang kami alami, Tuhan tetap ada. Allah Immanuel ada dan menyertai kami untuk menolong, dan tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan untuk membela kami, untuk berperang ganti kami, untuk memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman Allah. Terima kasih buat kehendak-Mu bagi kami. Berkat Tuhan menjadi bagian umat-umat Tuhan. Berkat Tuhan semakin hari semakin indah, membawa kami semakin boleh melihat kemuliaan Tuhan yang semakin sempurna. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih buat program Voice of Nafiri. Tuhan berkati program acara ini. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak bangsa. Itu sebabnya Tuhan berkati Gembala GPDI Samratulangi Manado, Pendeta Ibu Ivona Indria Awilantu. Tuhan berkati semua kru yang bekerja, pelayan-pelayan Tuhan, sehingga program acara ini boleh tersedia dan dapat dinikmati. Tuhan berkati setiap pribadi. Pakai program acara ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami akhiri program Voice of Nafiri hari ini mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, sukacita, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kaya bagiku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah.
Yesus memberkati kita semua. Haleluya.